Halo teman-teman semua. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai fotosintesis, cadangan makanan pada tumbuhan, dan tumbuhan sebagai sumber energi. Langsung saja, mari kita simak videonya bersama-sama. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia. Dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan atau rainforest, Kalimantan dan Papua. Ini merupakan satu prestasi yang sangat membanggakan, mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Karena itulah, hutan di Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia, yang mana hal tersebut dapat menunjang kehidupan kita untuk hidup di dunia. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan hijau mempunyai zat hijau daun yang disebut klorofil. Selain klorofil, dalam proses fotosintesis, tumbuhan hijau juga memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Lalu, bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Mari kita simak bersama-sama. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari dalam tanah untuk dibawa ke batang, daun, dan seluruh bagian pada tanaman. Kemudian, karbon dioksida akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang berada pada bagian bawah daun yang disebut dengan stomata. Kemudian, tumbuhan akan mengolah karbon dioksida dan air dengan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yakni klorofil. Klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air dan karbon dioksida dan cahaya menjadi gula dan oksigen. Proses itulah yang bisa kita sebut dengan fotosintesis, yang diambil dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan oleh fotosintesis pada tumbuhan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam bagian lain seperti pada buah. Selain gula, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas. Nah, sekarang teman-teman menjadi tahu kan bahwa udara yang selama ini kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Dan beberapa makanan yang kita makan juga berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Caranya yakni melakukan reboisasi, menyiram tumbuhan, memberi pupuk pada tumbuhan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan masih banyak lagi bagaimana cara menjaga tumbuhan dengan baik.
Untuk melatih pemahaman teman-teman semua mengenai fotosintesis, yuk kita latihan soal bersama-sama. Sebutkan 3 komponen utama yang digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Kedua, cadangan makanan pada tumbuhan. Karbohidrat digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh, memperbanyak diri, dan sebagian disimpan sebagai makanan cadangan. Bagian-bagian tumbuhan dapat mengalami perubahan menjadi tempat makanan cadangan. Bagian-bagian itu adalah umbi, batang, buah, dan biji. Umbi akar merupakan akar yang menggembung dan menjadi makanan cadangan. Umbi akar seperti singkong dan wortel tidak akan dapat tumbuh lagi jika umbinya ditanam di tanah. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang menggembung di dalam tanah sebagai makanan cadangan. Umbi batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru ketika umbinya ditanam di tanah. Misalnya pada ketela rambat atau ubi dan kentang. Umbi lapis. Disebut umbi lapis karena memperlihatkan bentuk berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis digunakan untuk menyimpan makanan cadangan. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Batang. Beberapa jenis tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada bagian batang. Beberapa jenis tumbuhan ini adalah tebu, enau atau sagu, dan bambu. Rimpang atau rizoma adalah bagian batang yang juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Bentuknya bercabang-cabang dan tumbuh mendatar. Dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah. Jadi, selain sebagai makanan cadangan, rimpang juga merupakan alat perkembangbiakan, misalnya pada jahe, kunyit, bunga tasbih, dan garut. Buah. Beberapa jenis tumbuhan juga menyimpan makanan cadangan pada bagian buahnya loh. Contohnya, sangat bermacam-macam dan sering kita lihat sendiri yang ada di sekitar kita. Tumbuhan ini adalah alpukat, durian, nanas, dan semangka. Biji. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki cadangan makanan pada bagian bijinya. Biji ini yang biasanya dikonsumsi oleh manusia. Jenis tumbuhan antara lain padi, gandum, dan jagung. Tumbuhan sebagai sumber energi. Tumbuhan dapat membuat makanan untuk dirinya dan makhluk hidup lain. Dengan demikian, tumbuhan disebut dengan produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Manusia dan hewan mengambil makanan dari makhluk lain. Manusia dan hewan disebut konsumen. Berbagai bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Daun, batang, buah, biji, dan umbi dapat dijadikan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Hewan hanya mampu memakan tumbuhan apa adanya. Coba kalian perhatikan sapi dan kerbau. Hewan itu memakan rumput dan dedaunan tanpa diolah, bukan? Berbeda dengan hewan, manusia dengan akalnya dapat mengolah berbagai macam bahan makanan.
Kalian pasti pernah makan tahu dan tempe, bukan? Tahu dan tempe diolah dari kedelai. Beberapa makanan lain yang terbuat dari kedelai adalah kecap dan tauco. Pernahkah Anda minum kopi atau teh? Kopi dan teh juga berasal dari tumbuhan. Kopi berasal dari biji-biji kopi yang dihaluskan. Teh berasal dari daun-daun teh yang dikeringkan. Jika dikaji lebih dalam, masih banyak lagi loh jenis-jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai fotosintesis, cadangan makanan pada tumbuhan, dan tumbuhan sebagai sumber energi. Buat teman-teman, jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar dan juga jaga kesehatan ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.